Baiklah, kita mulai materi kali ini mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya mengenai wujud zat dan masih terintegrasi pada materi bab 3 di kelas 7, klasifikasi materi dan perubahannya. Para ilmuwan membagi materi berdasarkan komposisinya menjadi zat tunggal atau disebut juga zat murni dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum memulai menyimak video pembelajaran kali ini, ada baiknya kalian menyiapkan buku catatan untuk menulis beberapa hal dalam video pembelajaran yang kalian anggap penting. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama mengenai zat tunggal, yaitu unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur-unsur tersebut. Unsur terdiri atas partikel-partikel atom. Nah, atom adalah bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi dan masih memiliki sifat unsur tersebut. Misalnya, unsur emas yang terdiri dari sekumpulan atom-atom emas. Banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Sama dengan contoh emas yang tadi disebutkan, bila dipotong besi misalnya dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil, maka akan diperoleh atom-atom besi. Begitu pula dengan unsur-unsur yang lain. Pada layar dicontohkan unsur belerang atau sulfur, ada unsur besi, unsur emas, dan unsur arang. Kita perhatikan gambar di bawahnya, ada unsur A dan unsur B. Unsur A terdiri dari atom-atom A dan unsur B terdiri dari atom-atom B. Setiap unsur disusun oleh atom-atom yang identik. Unsur A disusun oleh atom A yang identik atau sama. Demikian pula dengan unsur B yang disusun oleh atom-atom B yang sama. Antara satu unsur dengan atom unsur yang lain memiliki karakteristiknya masing-masing. Para ahli kimia menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lain. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Kita lihat di layar ada tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur ini adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Materi-materi ini akan secara khusus kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius. Contoh penulisan lambang unsur kita lihat pada layar adalah unsur hidrogen. Lambang unsur hidrogen ini pertamanya dimulai dengan huruf H, maka lambang unsurnya H besar. Lalu ada unsur karbon, lambang unsurnya diambil juga dari huruf pertamanya C. Penamaan lambang unsur dengan menggunakan huruf kapital yang berasal dari huruf awal nama unsurnya. Lalu kalau misalnya unsur tersebut ada yang sama, kalau misalnya argon dan argentum, kalau sama-sama A kita akan
tidak bisa membedakan mana argon, mana argentum. Maka kita pilih huruf kedua dari nama unsur tersebut. Kalau sama-sama R, berarti ada yang menggunakan R, ada yang menggunakan huruf ketiga yaitu G. Untuk argon disepakati bahwa lambang unsurnya A besar R kecil, dan untuk argentum A besar G kecil. Jadi lambang unsur itu kalau terdiri dari dua huruf, huruf pertama huruf kapital, huruf yang kedua huruf kecil. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lambang unsur itu diambil dari huruf pertama dan ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya oksigen, hurufnya O yang huruf pertama maka ditulis lambang unsurnya O kapital. Karbon C kapital, lalu ada nitrogen, N-nya juga kapital. Nama unsur yang diawali dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dengan hidrargyrum, penamaan unsurnya dilambangkan dengan menggunakan lebih dari satu huruf, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Pada tabel terdapat contoh-contoh nama unsur dan lambang unsurnya. Hidrogen H, lambang unsurnya, helium He, raksa, kenapa Hg? Karena dimulai, kenapa bukan R misalnya ya? Tapi karena raksa itu nama latinnya adalah hidrargyrum, maka lambang unsurnya adalah H besar G kecil atau Hg. Lalu karbon dari karbonium, jadi bukan huruf K besar, tapi dari huruf C besar. Tembaga nama latinnya cuprum, maka Cu. Klorin itu sama sebenarnya klorin, cuma pengejaannya menggunakan CHLO, maka yang diambil lambang unsurnya adalah C besar L kecil. Nitrogen sama, hurufnya lambang unsurnya N besar. Natrium tidak N saja karena sudah dipakai oleh nitrogen, maka natrium jadi Na. Nikel itu Ni, aluminium Al, argon Ar, arsenik As, emas bukan E atau Em melainkan Au. Mengapa? Karena dari bahasa latinnya aurum. Perak juga bukan lambang unsurnya bukan P, tapi karena nama latinnya argentum, maka perak lambang unsurnya Ag. Jenis-jenis unsur. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Di bawah layar itu ada tabel perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalau logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang berwujud cairan. Lalu yang kedua dapat ditempa dan dapat diregangkan, ditempa itu dibentuk. Lalu yang ketiga merupakan salah satu konduktor listrik dan panas. Sedangkan pada non-logam, ada yang berwujud padat, ada yang cair dan gas, lalu yang kedua bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, juga bukan konduktor atau non-konduktor kecuali grafit. Contoh-contoh unsur logam, aluminium, emas, perak, tembaga, besi, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur non-logam, contohnya yang sering kita hirup adalah oksigen, lalu ada hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, serta iodin. Jenis zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air, gula, garam, asam, cuka, dan beberapa bahan lain. Bahan-bahan tersebut merupakan salah satu contoh senyawa yang sering ada di lingkungan sekitar kita. Tadi sudah kita ketahui bahwa unsur terdiri dari atom-atom sejenis yang merupakan bagian terkecilnya. Nah, atom-atom tersebut dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul inilah yang merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Jadi bisa disimpulkan bahwa senyawa adalah zat yang dibentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan massa tertentu. Lalu senyawa ini bisa diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya melalui reaksi kimia biasa. Contohnya air yang rumus kimianya H2O atau terdiri dari dua unsur H dan satu unsur O, lalu dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa ini terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya.
Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Contoh-contoh senyawa yang ada di lingkungan sekitar kita adalah yang pertama, yang paling sering kita gunakan sehari-hari itu garam dan gula. Garam itu rumus kimianya NaCl. Dilihat dari rumus kimianya, bisa diketahui bahwa garam dapur itu terdiri dari dua jenis unsur, yaitu unsur natrium dan unsur klorida. Lalu gula pasir. Gula pasir rumus kimianya C12H22O11. Maka terdiri dari tiga jenis unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Lalu ada asam cuka CH3COOH. Sama seperti gula pasir, rumus kimia dari asam cuka kan terdiri dari tiga jenis unsur, cuma karena perbandingannya berbeda, maka akan menjadi senyawa yang berbeda. Ada karbon, ada hidrogen, lalu ada oksigen. Lalu contoh senyawa yang terakhir adalah soda kue. Yang suka bikin kue pasti tahu nih, soda kue ini rumus senyawanya atau senyawa kimianya NaHCO3. Jadi ada 4 jenis unsur yang menyusun soda kue, yaitu Na, natrium, H, hidrogen, C, karbon, serta O, oksigen. Baik, kita bahas sedikit mengenai rumus kimia yang tadi disebutkan di contoh senyawa. Contoh misalnya lambang kimianya atau senyawa kimianya H3PO4. Kita lihat bahwa lambang unsurnya ada unsur H, ada unsur P, ada unsur O. Nah, itu lambang unsur, lalu angka 3 dan 4-nya menunjukkan jumlah unsur penyusunnya tadi. Contoh, rumus kimia yang di tabel kita lihat ada CO. Nama senyawanya karbon monoksida. Mono itu artinya satu. Kenapa disebut karbon monoksida? Karena CO ini terdiri dari satu atom C dan satu atom O. Lalu ada H2O, nama senyawanya kita tahu sendiri bahwa itu air. Komposisi atomnya 2 atom H dan 1 atom O. Lalu ada rumus kimia H2, hidrogen. Komposisi atomnya terdiri dari 2 atom H. Lalu ada CO2, karbon dioksida. Komposisi atomnya 1 atom C dan 2 atom O. Jadi ini perbedaan antara karbon monoksida dan karbon dioksida. Kalau karbon monoksida ini karbon yang termasuk dari zat yang berbahaya bagi tubuh karena akan berikatan dengan oksigen. Kalau karbon dioksida sama sebenarnya, cuma tidak terlalu seberbahaya CO, dan karbon dioksida ini merupakan zat sisa hasil metabolisme tubuh yang dikeluarkan melalui sistem pernapasan. Jenis materi yang kedua selain zat tunggal adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih, dan zat pembentuknya masih memiliki sifat zat tersebut. Campuran dibagi menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat lain. Jenis campuran yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran serba sama, yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contoh larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula C6H12O6. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama manis, baik yang di permukaan, di tengah, maupun di bawah. Itu kalau kita mengocek larutan gula ini dengan benar. Disebut serba sama itu karena setelah dikocek antara gula dengan air tidak terlihat mana airnya mana gulanya. Campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut juga dengan larutan, sama seperti tadi larutan gula. Dalam suatu larutan ada yang namanya pelarut, ada zat terlarut. Zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut, dilarutkan, lalu adanya yang namanya terakhir itu larutan.
Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya, sama seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Selain yang berbentuk larutan atau cairan, campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai campuran antara logam dengan logam. Misalnya emas 23 karat merupakan campuran antara logam emas dengan perak. Kedua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak lagi bagian mana emas, bagian mana peraknya. Lalu jenis campuran yang kedua adalah campuran heterogen atau disebut juga campuran serbaneka, di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka terjadi campuran. Jadi komposisinya bebas, mau berapapun jumlahnya tetap disebut campuran. Contohnya air dan pasir. Lalu air dengan minyak juga sama, masih termasuk campuran heterogen. Kenapa? Karena meskipun sampai dikocek beberapa lama, tetap terlihat mana air, mana minyak. Baik, Ibu akan rangkumkan sedikit untuk kalian bagaimana perbedaan unsur senyawa campuran yang sudah kita bahas dari awal video pembelajaran ini tadi. Unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, serta terdiri atas satu jenis komponen. Lalu kalau senyawa sama zat tunggal, tapi dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Lalu ada campuran. Campuran itu bukan merupakan zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih, dan perbandingannya tidak tepat. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan pada video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi IPA berikutnya.